Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama gue Agustiawan. Gue mahasiswa Unpam dan saat ini gue semester 7. Kali ini gue bakal ngebahas tentang standar akuntansi internasional di suatu negara, yaitu negara Korea Selatan. Kali ini gue ngebahas nggak sendirian, gue bersama kelompok-kelompok gue yang terdiri dari gue sendiri, Agustiawan, yang kedua ada Anissa, yang ketiga ada Intan, yang keempat ada Mbak Yuli, yang kelima ada Yanti Maulita. Langsung aja kita mulai pembahasannya. Korea Accounting Standard Board telah merilis sebuah laporan dari adopsi Korea International Financial Reporting Standard atau IFRS. Laporan ini mengurai sejarah adopsi Korea IFRS, langkah-langkah yang dilakukan dalam persiapan untuk dan selama transisi ke IFRS, dan rekomendasi bagi negara-negara lain mempertimbangkan mengadopsi IFRS. Korea mengumumkan roadmap untuk adopsi setara Korea International Financial Reporting Standard atau KIFRS mulai dari tahun 2007. Berdasarkan peta jalan, semua perusahaan yang terdaftar diminta untuk menyiapkan laporan keuangan tahunan mulai dari tahun 2011. Selain itu, perusahaan yang terdaftar selain lembaga keuangan yang diizinkan untuk menerapkan KIFRS sendiri mulai dari tahun 2009. Laporan ini sekaligus memberikan ringkasan mengenai IFRS yang digunakan di Korea. IFRS 14 sendiri itu digunakan mulai dari tahun 2009, sedangkan IFRS 59 itu dimulai dari tahun 2010. Sebanyak 3.126 entitas termasuk 1.783 entitas yang terdaftar, 201 lembaga keuangan non terdaftar, dan 1.142 entitas non terdaftar mulai menerapkan IFRS pada tahun 2011. Laporan ini menyatakan bahwa adopsi Korea berhasil karena pihak yang berkepentingan telah benar-benar siap untuk adopsi IFRS secara multilateral sejak pengumuman roadmap, termasuk terjemahan cepat dari IFRS ke dalam bahasa Korea, perubahan yang efektif undang-undang dan peraturan pemerintah, dan dukungan akuntansi profesional dan organisasi bisnis dan persiapan entitas. Beberapa efek langsung adopsi dicatat dalam laporan tersebut, meliputi penghapusan kebutuhan untuk perusahaan-perusahaan Korea, penggalangan dana di pasar luar negeri untuk mempersiapkan beberapa aset laporan keuangan dengan berbagai gaps, meningkatkan transparansi dan status internasional ditingkatkan, dan peran Korea. Berikut adalah faktor-faktor yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Yang pertama yaitu sumber pendanaan di negara Korea Selatan. Pada umumnya, sumber pendanaan di Korea Selatan sama dengan di negara-negara berkembang lainnya seperti Indonesia, Cina, dan Filipina. Akuntansi memiliki fokus atas seberapa baik manajemen menjalankan perusahaan dan dirancang untuk membantu investor menganalisis arus kas masa depan dan risiko terkait. Pengungkapan dilakukan sangat lengkap untuk memenuhi ketentuan kepemilikan publik yang luas. Sebaliknya, dalam sistem berbasis kredit, di mana bank merupakan sumber utama pendanaan, akuntansi memiliki fokus pada perlindungan kreditor melalui pengukuran akuntansi yang konservatif dalam meminimumkan pembayaran dividen dan menjaga pendanaan yang mencakup dalam rangka perlindungan bagi para peminjam. Faktor yang kedua yaitu sistem hukum. Dalam hukum sistem pidana di Korea Selatan, pada prinsipnya menganut 3 teori pemindanaan, yaitu teori absolut, teori relatif, dan teori gabungan. Berdasarkan sistem pidana tersebut, pemindanaan adalah upaya akhir dalam menangani setiap tindak pidana dengan menyingkirkan pelaku tindak pidana dengan pidana mati ataupun penjara, dan diharapkan dengan adanya hukuman tersebut dapat menyadarkan semua masyarakat untuk berbuat baik sehingga terpelihara ketentraman hidup dan kelangsungan hidup masyarakat. Faktor yang ketiga
yaitu perpajakan. Di Korea Selatan atau beberapa negara lainnya ada istilah earmark market tax, yaitu pajak pusat yang penerimaannya sudah jelas ditujukan untuk bidang-bidang tertentu. Contoh, earmark tax di Indonesia adalah iuran yang ditarik pemegang HPH untuk dana reboisasi pada era Soeharto. Di Korea Selatan, salah satu bidang yang mendapat dana dari earmark market tax adalah pendidikan. Jadi, disebut education tax. Bidang lainnya adalah transportasi, energi, environment, dan rural development. Bisa salah paham dengan istilah education tax, seolah-olah pajak yang dikenakan atas pendidikan. Special tax for rural development bisa salah diartikan sebagai pajak yang dikenakan terhadap wajib pajak di daerah terpencil. Padahal maksudnya adalah pajak penerimaan dijamin undang-undang untuk tujuan pendidikan atau pengembangan di daerah terpencil. Education tax di Korea Selatan dikenakan terhadap wajib pajak bank dan asuransi, manufaktur atau importir, penjual barang-barang mewah seperti berlian, operator pacuan kuda, lapangan golf, dan lainnya. Tarif education tax untuk bank dan asuransi adalah 0,5% dari omset bruto atau 5 juta untuk setiap 1 miliar omset. Tentu ada yang pro dan ada yang kontra dengan earmark market tax ini. Pada negara-negara berkembang, earmark market tax merupakan promo pajak bahwa peruntukan pajak sudah jelas dan tidak hanya dinikmati oleh pejabat atau proyek-proyek yang tidak bermanfaat bagi masyarakat banyak. Earmark market tax juga menjamin proyek yang mendapat dana earmark market tax akan aman, tidak terpengaruh fluktuasi penerimaan pajak, karena biasanya objek earmark market tax cenderung tidak fluktuatif. Bila tidak ada earmark market tax, bisa saja sebuah proyek tertunda atau dibatalkan dengan alasan penerimaan pajak menurun. Yang kontra berpendapat earmark market tax hanya akan menguntungkan proyek-proyek tertentu yang biasanya mendapat perhatian media massa dan diisi expert yang ahli membuat laporan tentang proyek-proyek mereka. Masyarakat biasanya tidak peduli terhadap proyek atau kegiatan yang meskipun berhubungan dengan kesejahteraan orang banyak, namun tidak mendapat perhatian media massa. Earmark market tax akan membatasi penerimaan pajak untuk sektor lainnya. Ada sektor yang sebenarnya penting tapi luput dari perhatian, sehingga kurang mendapat dana pajak dan tidak berjalan baik. Sudah terlambat ketika masyarakat mengetahuinya. Di Indonesia, earmark market tax merupakan ide yang baik untuk pengembangan daerah terpencil atau tertinggal yang dikenakan terhadap perusahaan pertambangan atau perkebunan di wilayah tersebut, entah untuk pembangunan pendidikan atau infrastruktur. Bila ada earmark market tax ini, tentu tidak terlihat kesenjangan sosial di daerah pertambangan Timika misalnya. Earmark market tax dapat juga diterapkan untuk program pencegahan polusi udara oleh industri manufaktur atau angkutan umum non-gas, dan earmark market tax untuk program kesehatan oleh perusahaan rokok atau. Faktor yang selanjutnya yaitu ikatan politik dan ekonomi. Korea Selatan menganut sistem pemerintahan presidensial campuran.
Berdasarkan Undang-Undang Dasar 1987, kedudukan presiden selain sebagai kepala negara sekaligus sebagai kepala pemerintahan serta panglima tertinggi angkatan bersenjata. Dalam melaksanakan pemerintahan, presiden dibantu oleh Perdana Menteri dan Dewan Negara yang sering disebut kabinet. Kabinet diketuai oleh presiden dan Perdana Menteri sebagai wakilnya. Presiden dipilih oleh rakyat secara langsung untuk masa jabatan 5 tahun dan hanya untuk 1 periode, artinya tidak dapat dipilih kembali. Perdana Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan persetujuan Majelis Nasional, sedangkan Wakil Perdana Menteri ditunjuk atau diangkat oleh Presiden dengan rekomendasi Perdana Menteri. Perdana Menteri mempunyai fungsi mewakili tugas-tugas Presiden bila mana berhalangan dan bertugas membantu Presiden serta mengarahkan para Menteri Kabinet sesuai petunjuk Presiden. Perdana Menteri dapat memberikan rekomendasi kepada Presiden dalam pengangkatan Menteri dalam Kabinet. Parlemen Majelis Nasional merupakan badan pemegang kekuasaan legislatif satu-satunya di Korea Selatan, sesuai dengan sistem satu kamar atau unicameral yang dijadikannya. Majelis Nasional dipimpin oleh seorang ketua dan 2 orang wakil ketua yang dipilih oleh para anggota Majelis Nasional. Sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1987, anggota Majelis Nasional tidak boleh kurang dari 200 orang sejak terbentuknya Republik Korea tahun 1948. Majelis Nasional yang sedang berjalan saat ini adalah yang ke-18 sebagai hasil pemilu tanggal 9 April 2008 yang terdiri dari 299 kursi. Pemilu untuk memilih anggota Majelis Nasional diadakan setiap 4 tahun sekali di seluruh daerah pemilihan dan ditambah dengan 46 kursi tambahan yang dibagikan kepada partai politik dalam proporsi suara yang diperoleh. Namun, pada tanggal 9 Maret 2004, Majelis Nasional menyetujui untuk menambah jumlah wakil yang dipilih berdasar daerah pemilihan atau electoral district menjadi 242 dan proporsional menjadi 57 kursi pada pemilu 15 April 2004 atau majelis. Dengan demikian, jumlah keseluruhan jumlah anggota Majelis Nasional ke-17 menjadi 299 kursi. Pada pemilu legislatif tanggal 9 April 2008, dari 299 kursi parlemen, sebanyak 245 kursi diperebutkan melalui pemilihan langsung di seluruh daerah pemilihan. Sedangkan 54 kursi yang tersisa diperebutkan melalui sistem perwakilan secara proporsional. Pemilih dapat memberikan 2 suara, satu untuk calon di daerah pemilihan mereka, dan satu lagi untuk partai politik yang dipilihnya. Di bidang ekonomi, negara ini sudah mencapai rekor ekspor-impor yang sangat bagus. Nilai ekspornya menduduki peringkat ke-8 dunia, sedangkan nilai impornya menduduki peringkat ke-11 terbesar. Perekonomian selatan bisa dikatakan sukses pada akhir tahun 1980-an. Faktor selanjutnya yaitu inflasi. Korea Selatan akan memperlakukan pengenaan pajak untuk utang dalam mata uang asing yang dimiliki oleh bank swasta maupun domestik. Langkah ini dimaksudkan untuk mempertahankan Korea dari banjirnya modal yang dikhawatirkan akan memperburuk perekonomian mereka. Pengumuman yang dikeluarkan itu dilakukan setelah terlihat ada kenaikan besar permodalan dari luar negeri yang sering disebut sebagai hot money. Masuknya aliran dana ini menyebabkan kurs won menguat dan menyebabkan pasar mereka menjadi tidak stabil. Para investor asing mencari imbal hasil yang lebih tinggi di negara-negara berkembang. Korea Selatan telah mengumumkan pembatasan investasi yang dapat dilakukan oleh bank domestik dan asing pada perdagangan derivatif valuta asing. Juga telah diberlakukan adanya pajak untuk investasi asing pada obligasi pemerintah sebagai salah satu cara melindungi diri mereka dari instabilitas finansial. Kenaikan aliran modal dapat menyebabkan inflasi dan penggelembungan aset. Selain itu, jika tiba-tiba terjadi pembalikan arus modal ke luar negeri, dapat menyebabkan risiko sistematik. Demikian pernyataan dari Kementerian Strategi dan Finansial.
Baik, melanjutkan pembahasan sebelumnya mengenai faktor-faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Saat ini saya juga akan membahas dua faktor lain yang juga nggak kalah penting dalam mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Korea Selatan. Yang pertama adalah tingkat perkembangan ekonomi dan juga yang kedua adalah tingkat pendidikan. Pada tahun 1950-an, Korea Selatan adalah salah satu negara termiskin di dunia. Sama miskinnya dengan negara Afrika dan juga Asia lainnya. Bahkan, ekonominya juga hanya bersandar pada sektor pertanian. Pada tahun 1960-an, perekonomian Korea Selatan telah mencatat rekor perkembangan yang sangat luar biasa. Perkembangan ini terutama ditentukan lewat integrasi negara ini kepada perekonomian dunia modern dan berteknologi tinggi. Selama kurun waktu 1980-an, pendapatan per kapita Korea Selatan telah setara dengan pendapatan negara-negara Uni Eropa. Bahkan Korea Selatan mengadopsi sistem kedekatan sektor pemerintahan dan bisnis yang termasuk juga kredit yang terarah, pembatasan impor, dan juga pensponsoran industri-industri khusus. Pemerintah Korea Selatan juga mendorong impor bahan-bahan baku mentah dan juga teknologi dengan mengorbankan barang konsumtif serta mendorong masyarakat untuk menabung dan juga melakukan investasi. Namun demikian, seiring dengan gelombang krisis ekonomi yang melanda Asia tahun 1998, termasuk juga Korea Selatan sebagai salah satu negara yang berdampak krisis. Selama 4 tahun berada di pengobatan yang dilakukan oleh IMF, perlahan perekonomian di Korea Selatan juga meningkat kembali secara gradual, dituntun dengan pengeluaran konsumsi serta peningkatan ekspor yang sangat signifikan. Dan pada tahun 2002, Korea Selatan mencatat perkembangan perekonomian yang ditandakan oleh peningkatan GDP sebesar 7% yang juga menandakan kelulusan dari program pengawasan IMF. Menurut Kementerian Ekonomi Korea Selatan pada tahun 2006, perekonomian Korea Selatan akan terus selalu berkembang walaupun ancaman kondisi eksternal seperti harga minyak dunia. Pada tahun 2006 ini, Korea Selatan juga telah mereformasi sektor perpajakan yang sejalan dengan arah kebijakan ekonomi makro Korea Selatan pada tahun kedua di 2006. Perekonomian yang maju canggih salah satunya disebabkan oleh gaya manajemen perusahaan di Korea Selatan, baik di skala besar, menengah, maupun di skala kecil, yang senantiasa mencerminkan nilai dari filosofi dasar yang dianut oleh warga Korea Selatan. Selain itu, dalam ideologi dan sasaran bisnis, kejujuran, kredibilitas, efisiensi, dan usaha meningkatkan tanggung jawab yang menjadi acuan setiap karyawan, mulai dari yang paling atas hingga paling terendah. Faktor selanjutnya yang mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional di negara Korea Selatan adalah tingkat pendidikan. Menurut teks-teks kuno, pendidikan di Korea telah ada semenjak zaman 3 kerajaan di bawah pengaruh sistem pendidikan Cina yang memang sangat maju pada zaman itu. Pada masa kerajaan-kerajaan ini, di abad ke-19, pendidikan di Korea memfokuskan kepada mempelajari literatur Cina. Hingga pada akhir abad ke-19, Korea membuka diri terhadap Barat dan mulai membuka dan mengadopsi gaya Barat. Lalu, bagaimana dengan sistem pendidikan di Korea zaman sekarang? Sistem pendidikan di Korea saat ini sangat mirip dengan Indonesia, yaitu 6 tahun pendidikan dasar, 3 tahun menengah awal, dan juga 3 tahun menengah atas, lalu kemudian pendidikan tinggi. Sekian 2 faktor yang sangat mempengaruhi perkembangan akuntansi internasional, yaitu tingkat perkembangan ekonomi dan tingkat pendidikan. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan kita. Terima kasih. Dengan gunung dan dibuat menghadap ke arah selatan. Rumah di Korea mempunyai penghangat di bawah tanah itu yang disebut dengan ondol. Yang digunakan di Korea adalah bahasa Korea. Penulisan bahasa Korea disebut dengan Hangul. Diciptakan oleh Raja Sejong pada abad ke-15. Sistem pendidikan yang ada di Korea saat ini sama dengan sistem pendidikan yang ada di Indonesia, yaitu 6 tahun sekolah dasar, 3 tahun sekolah menengah awal, 3 tahun sekolah menengah atas, dan selanjutnya ke perguruan tinggi.
Adapun usia untuk memulai sekolah dasar itu dimulai dengan usia 6 tahun. Sampai dengan perguruan tinggi pun sistemnya sama dengan yang ada di Indonesia. Untuk sekolah menengah atas dibagi menjadi dua, yaitu sekolah umum dan sekolah kejuruan. Adapun sekolah lainnya itu disebut dengan sekolah komprehensif, yaitu sekolah yang digabung antara sekolah umum dengan sekolah kejuruan. Adapun beberapa sekolah lainnya itu seperti sekolah menengah khusus seni, sekolah menengah khusus olahraga, dan ilmu pengetahuan lainnya. Yang kedelapan adalah budaya. Ada sebuah tradisi atau kebiasaan yang ada di Korea. Tradisi atau kebiasaan ini disebut dengan sesi custom. Sesi custom ini dilaksanakan setiap 1 tahun sekali. Menurut adat Korea tidak menunjukkan karakteristik musiman, tetapi bulan menunjukkan adanya perbedaan dengan adanya fase bulan. Itu lebih mudah melihat perbedaan perubahan musim atau waktu melalui fase bulan yang dilihat. Kesenian tradisional di Korea dalam hal ini musik dan tarian. Kesenian tradisional di Korea dalam ini adalah musik dan tarian yang diperuntukkan khusus sebagai suatu bagian penyembahan kepada 5 dewa. Beberapa alat musik tradisional yang digunakan, misalnya Hyeonhangeum, yaitu sejenis alat musik yang berwarna hitam berbentuk pipa dengan 7 buah senar. Gem itu sebuah alat musik yang mirip dengan Hyeonhangeum, namun corak, struktur, dan cara memainkan berbeda dan dia memiliki 12 senar. Di Korea Selatan itu dibedakan menjadi dua, yaitu musik Gyeonggak dan musik Minsonggak. Musik Gyeonggak atau biasa disebut dengan musik istana itu adalah musik yang hanya dimainkan atau dipentaskan oleh orang-orang kalangan atas. Musik Minsonggak itu adalah musik yang biasa dimainkan oleh rakyat Korea tanpa memandang siapa yang memainkannya. Tradisional yang cukup terkenal di Korea itu diantaranya adalah Gyeongmu atau tarian topeng, Junanggeum atau tarian musim semi. Tarikan sebagai tanda terima kasih kepada dewa Seongsin, dewa San Cheonsin atas panen yang berhasil. Tradisional di Korea disebut dengan Hanok. Biasanya terdiri dari bagian dalam atau disebut dengan anchae dan bagian untuk pria disebut sarangchae. Jar atau disebut dengan harambang dan ruang pelayanan itu sairambang. Tradisional Korea memilih tempat tinggal itu berdasarkan geomansi. Masyarakat Korea pun meyakini konsep dan yang atau baik dan buruk yang diseimbangkan untuk memilih tempat tinggal. Oke, mungkin cuma itu yang bisa gue sampaikan sama teman-teman gue. Mohon maaf nih kalau ada salah-salah kata. Kurang lebih sih begitu yang standar orang sih di Korea Selatan. Kalau lu mau tahu tentang banyak Korea Selatan, lu sering-sering baca, jangan komik mulu yang baca. Ingat, oke?